Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Joyin setelah sampai di rumah sakit, ia pun langsung masuk ke ruangan Joyun yang dirawat. Sembari melihat tagihan rumah sakit yang sudah dibayar, lalu membuka pintu. Joyi berkata, "Xiaoyun, aku baru saja pergi membayar biaya rumah sakit dan sistem rumah sakit menunjukkan bahwa ada 100.000 yuan di akun. Apa kau tahu kenapa?" Setelah masuk ke ruangan, Joey melihat kedua orang bersama adiknya. Lalu Joey berkata, "Kalian siapa?" Dengan sigap pria berambut coklat menanggapi, "Pak Joey, halo, saya Zhao Wenbin. Saya sekretaris wali kota. Saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu." Dalam benak Joey, ia bergumam, wali kota itu bos besar di kota Li River. Dan sekretaris wali kota kadang-kadang bisa mewakili wali kota sendiri. Tapi untuk apa orang sepenting dirinya mencariku? Setelah itu Joey menjabat tangan Wenbin. Lalu ia menanggapi perkataan Wenbin. "Berbicara di sini tidak nyaman. Jadi mari kita berpindah tempat." "Oke," ucap Wenbin. Setelah itu Wenbin mengikuti Joey. Lalu ia memerintahkan pengawalnya untuk melindungi Nona Zhao. Singkat cerita, Wenbin dan Joey sudah berada di restoran. Di sini Wenbin memulai percakapan. "Selamat sudah mendapatkan talent level S dari Holy Angel Protection dan menjadi paladin." Joey menanggapi, "Ini cuma keberuntungan." Wenbin berkata kembali, "Mendapatkan talent level S di upacara job biasa ini tidak hanya keberuntungan saja." "Ah iya, wali kota sangat menghargaimu dan meminta media tidak mengganggumu. Dan juga wali kota menyiapkan segudang sumber daya kultivasi untukmu, agar Anda bersiap-siap untuk ujian besar. Lalu sumber dayanya disimpan di brankas bank kota. Lalu ini kuncinya. Jika kau ada permintaan lain, tinggal bilang saja." Sembari melihat kunci brankas, Joey bergumam, "Dengan bantuan wali kota, aku punya kesempatan besar untuk menjadi kuat. Investasi ini untung dan tidak rugi. Tapi di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Pasti wali kota berharap balas budi dariku." Dikarenakan Joey hanya terdiam tanpa menanggapi, Wenbin berkata kembali, "Mulai hari ini akan ada tim medis profesional yang siap melayani Nona Zhao selama 24 jam sehari. Selain itu, wali kota sudah mengkontak Freeze level 36 yang akan datang ke kota Li River khusus untuk pengobatan Nona Zhao sebulan lagi." Setelah mendengar perkataan Wenbin, Joey bergumam, "Hah, dia benar-benar mengetahui kelemahanku." Setelah itu Joey berkata, "Terima kasih banyak." Wenbin menanggapi, "Sama-sama, ini kewajiban saya." Setelah itu Shin pun berpindah kembali di ruangan perawatan adik Joey. Setelah menceritakan tentang kesepakatan dengan sekretaris wali kota, dengan bahagianya Joyun berkata, "Jadi maksudnya kakak kamu akan menjadi orang berkuasa. Jadi apa boleh aku jadi istrimu?" Setelah mendengarkan perkataan konyol dari adiknya, Joey langsung menyentil jidat adiknya. "Sudahlah, tidak usah ngomong hal-hal yang tidak penting. Sekarang kau harus istirahat baik-baik." "Tapi kak, setiap job punya skill sendiri. Lalu kakak skillnya apa?" tanya Joyun. Setelah mendengarkan perkataan Joyun, Joey berpikir, setelah upacara job muncul 3 skill khusus, yaitu serangan utama White Fire Blade, penyembuhan utama Slow Healing, dan bab utama Wyvern Blessing. "Ah iya, Slow Healing bisa memulihkan heal. Mungkin ini bisa dicoba untuk adikku." Lalu setelah itu Joey mengaktifkan Slow Healingnya kepada Joyun. Dan tak lama kemudian efeknya sudah terasa oleh Joyun. Lalu Joyun berkata, "Ah, ini enak sekali. Ini rasanya seperti berendam di air panas." Lalu dipijat di seluruh badan. Dan tak lama kemudian setelah memberikan slow healing kepada Joyun, Joey berkata, "Xiaoyun, apa kau sudah baikan?" Joyun menanggapi, "Ah, ini kakak, jadi tidak sakit lagi. Dan juga tanganku juga hangat." "Kakak, kamu hebat sekali." Sembari melihat adiknya bahagia dan merasa lebih baik, Joey bergumam, "Aku memilih job paladin. Selain fokus pada kekuatannya, ini juga karena penyakit anehnya Joyun. Karena paladin itu job yang bisa menyembuhkan juga.
Walaupun tidak bisa menyembuhkan penyakit Joyun, tapi ini bisa mengurangi rasa sakitnya juga sudah bagus. Setelah itu Shin pun beralih di keesokan harinya di akademi. Terlihat kepala akademi Luo Heng berkata kepada Joyi, kemarin ada puluhan kampus yang mengontakku untuk rekrutmen khusus dan HP-ku hampir meledak. Tapi hari ini ada 4 guru dari kampus top 10 yang datang sekaligus. Kau tunjukkan kemampuanmu untuk mendapatkan sumber daya terbaik. Karena guru-guru ini semua profesional, tingkat 2 di atas level 35. Kalau kau bisa direkrut khusus, kau pasti bakal mendapatkan pelatihan terbaik di masa depan. Joyi menanggapi, kepala sekolah dari kampus mana saja mereka? Rongyang University, Chuanan University, Anji University, dan Hanchen University, jawab Luo Heng. Lalu 3 kampus teratas tidak datang, tanya kembali Joyi. Luo Heng menanggapi, 3 kampus teratas selalu memakai ujian besar sebagai patokan mereka, tidak melihat bakat job, dan juga tidak mengandalkan rekrutmen khusus. Dan tak beberapa lama kemudian, setelah sampai di depan pintu yang mereka tuju, terdengar guru-guru rekrutmen khusus dari berbagai universitas sedang berdebat, sampai-sampai terdengar dari luar. Akan tetapi setelah kepala akademi memasuki ruangan itu, sejenak semuanya terdiam. Lalu Luo Heng berkata, guru-guru dari kantor penerimaan, murid berbakat Joyi sudah datang. Perkenalkan Joyi, ini guru Zhao Yapu dari Rongyang University. Guru menggunakan kacamata, guru Libing dari Chuanan University. Lalu guru wanita itu bernama guru Juyu dari Hancheng University. Sedangkan guru di belakang sana yaitu guru Yuan dari Anji University. Setelah mengetahui nama-nama guru tersebut, Joyi langsung membungkuk hormat seraya berkata, halo guru-guru. Setelah melihat sikap Joyi, guru Yapu berkata, dia tidak sombong hanya karena hidden jobnya, tetapi dia tenang dan sabar. Benar, dia itu anak baik. Lalu ketiga guru lainnya pun merasakan apa yang guru Yapu nilai dengan sikap Joyi yang bagus dan baik. Selain itu, tanpa basa-basi lagi, guru Yapu langsung mengutarakan kedatangannya. Jadi tidak usah basa-basi, aku kasih tahu. Syaratnya Rongyang University. Asalkan kau masuk kampus kami, 2 juta koin Zhongxia dan 3 buku skill khusus Paladin. Joyi menanggapi perkataan guru Yapu dengan bergumam. Keluarga biasa cuma mendapatkan 6.000 yuan sebulan. Namun Rongyang University memberi 2 juta dan juga buku skill khusus Paladin yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Bahkan wali kota tidak memberiku sumber daya sebegitu bagus. Namun gumaman Joyi disela oleh guru Libing yang berkata, hahaha, hanya segitu. Ternyata Rongyang University tetap seperti biasanya, yaitu pelit. Joyi dengarkan, Chuanan University akan memberimu 3 juta. Begitu daftar dan juga buku skill Paladin. Lalu selama 3 tahun, kenaik level 56 akan mengajarimu sendiri. Dengan terkejut setelah mendengarkan tawaran guru Libing, Luo Heng bergumam, apa level 56? Itu paling dekat dengan puncak di bintang biru. Kalau bisa jadi muridnya, masa depanmu akan cerah. Tetapi guru cantik, guru Juyu pun tidak mau kalah, dan ia pun menawarkan kepada Joyi, ah, kalian sepertinya kurang tulus. Uang pendaftaran Hancheng University tidak banyak, yaitu 2 juta. Tapi begitu kamu daftar, aku akan memberimu sumber daya kultivasi level B. Dengan terkejut kembali, Luo Heng berkata, apa? Sumber daya kultivasi level B? Setelah itu Luo Heng menatap Joyi dengan wajah terkejutnya. Lalu ia bergumam, cepat setuju nak, ini sumber daya kultivasi level B. Tidak bisa dibandingkan dengan uang. Dan barang langka itu kalau ditabur, babi saja bisa menjadi monster kuat. Lalu guru Juyu berkata kembali, jadi Joyi, kamu mau pilih yang mana? Dengan tegasnya, Joyi berkata, 4 guru. Aku minta maaf, aku mau membatalkan rekrutmen spesial ini. Dengan terkejut, Luo Heng menanggapi, Joyi, kau jangan gegabah. Sedangkan guru Juyu berkata, atas penolakan Joyi, lalu kenapa kau menolak? Aku ingin memasuki 3 sekolah bergengsi teratas. Dijelaskan, di antara 10 sekolah terbaik, 3 teratas adalah
Suzhou Tai School, Xinjing University, dan Modu University. Mereka paling menonjol dan bisa disebut 3 sekolah bergengsi teratas di negara Zhongxia, dan mereka hanya menerima 1.000 mahasiswa baru tiap tahun, dan kuota penerimaan tidak hanya untuk manusia. Ras elf, raksasa, dan ras lain juga bisa masuk 3 sekolah bergengsi teratas. Sedangkan ras lain itu lebih kuat dari manusia, ditambah negara Zhongxia punya tanah luas dan kaya dengan banyak jenius. Jadi akan sulit masuk ke 3 sekolah bergengsi teratas. Setelah mendengar perkataan Zhou Yi yang ingin masuk ke 3 sekolah teratas yang dianggap sombong, Guru Yapu dengan tertawa beserta mengeluarkan tekanan auranya, ia menanggapi, "Hahaha, kau kira kau bibit bagus, ternyata kau tolol yang tak tahu diri. Apa kau tahu aku sudah melihat data-datamu? Kau rugi terus selama 18 tahun terakhir dan tidak punya sumber daya bagus. Lalu kekuatanmu lemah dan juga nilai potensimu rendah. Apa dengan kemampuanmu sekarang kau bisa masuk 2 sekolah bergengsi teratas? Kalau kau masuk juga kau hanya jadi kacang yang lupa kulitnya. Tanpa kultivasi besar dan tetap, kau bakal terus seperti ini seumur hidup." Setelah menerima tekanan aura dari Guru Yapu dengan berkeringat dingin, namun masih bertahan berdiri, Zhou Yi bergumam, "Auranya sungguh kuat. Kalau kemarin aku pasti sudah ambruk di tanah." Akan tetapi kepala Akademi Lu Heng tidak tinggal diam atas ketidakpantasan Guru Yapu. Sembari mengeluarkan auranya juga untuk melindungi Zhou Yi, ia berkata, "Guru Zhou, maksudnya apa? Apa Anda ingin mengintimidasi muridku di wilayahku?" Sementara itu Guru Zhou Yu setelah memperhatikan Zhou Yi yang bisa bertahan oleh tekanan Guru Yapu, ia pun terkejut. Lalu ia bergumam, dia bisa menahan tekanan Zhou Tianpu selama 3 napas. Anak ini memang luar biasa. Dikarenakan sudah mengetahui hasilnya yang tidak dapat merekrut Zhou Yi, mereka pun pergi dengan kekecewaan. Lalu dengan masih kesal Guru Zhou berkata, "Rekrutmen mahasiswa tidak hanya melihat potensi, tapi juga karakter. Dengan kepribadian seperti ini, meski direkrut spesial juga tidak jadi alat bagus." Lalu Guru Li Bing menimpali, "Aku duluan kepala sekolah Luo. Sampai jumpa kembali." Lalu Guru Yuan berkata, "Karena Zhou Yi punya cita-cita besar, aku tidak usah menunggu lama lagi." Sementara itu, Luo Heng dengan khawatirnya setelah guru-guru itu pergi seakan ingin menahan mereka, ia berkata, Tunggu, kasih dia kesempatan lagi." Akan tetapi setelah melihat bakat Zhou Yi, Guru Zhu berkata, "Kau berani sekali, tapi kata-kata Guru Zhou juga ada benarnya. Karena di negara Zhongxia banyak sekali jenius dan ada juga ras yang lahir lebih kuat dari manusia. Jadi akan sulit masuk ke 3 sekolah terbaik." Namun Zhou Yi menanggapi dengan tersenyum dan tatapan teguhnya, "Akan aku buktikan kekuatanku dengan hasil ujian besar." Lalu ia bergumam, "Karena masih ada sebulan lagi untuk ujian besar, dengan bantuan sistem aku bisa menaikkan kekuatanku sampai level mengerikan. Dan nanti 3 sekolah terbaik yang akan kupilih." Setelah melihat tatapan yang teguh dari Zhou Yi, dengan terkejut Chuyu bergumam, "Sudah lama aku tidak melihat tatapan yang teguh dan dalam seperti ini. Rasanya seperti balik ke masa-masa di perang di baris depan." Setelah itu Guru Zhou Yu pun langsung meninggalkan Zhou Yi seraya berkata, "Baiklah, kalau begitu aku tunggu penampilanmu di ujian besar. Kita akan bertemu lagi, Zhou Yi." Singkat waktu, sebulan pun telah berlalu dan acara ujian besar pun kini akan dilaksanakan. Terlihat di tengah-tengah stadion yang dikelilingi para penonton terdapat sebuah portal tempat ujian besar dilaksanakan. Di sini terdengar para penonton bergosip tentang Zhou Yi yang menolak rekrutmen khusus dan hanya ingin masuk ke 3 universitas teratas. Dan itu membuat Zhou Yi dianggap sombong karena hidden jobnya yang langka. Akan tetapi perbincangan itu terhenti ketika kedatangan Zhou Yi dengan aura tekanan yang berbeda dari sebelumnya dan terlihat seperti napas sang raja, ucap penonton jaket hijau. Setelah itu pelaksanaan ujian besar kini hanya tersisa 30 detik lagi yang akan dilaksanakan di Secret Rim, bagian terdalam
Dark Forest dengan level 10-13. Lalu sebelum ujian dilaksanakan, seseorang instruktur berkata, "Ingatlah untuk bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Jika kalian berhadapan dengan situasi yang mengancam jiwa di dalam Secret Realm, segera gunakan return scroll kalian. Karena mati di dalam the map berarti mati di dunia nyata. Maka itu kalian harus jaga nyawa kalian, walaupun artinya kalian harus gagal dalam ujian." Setelah waktunya habis, para peserta ujian pun bersiap memasuki Secret Realm. Dan tak beberapa lama kemudian, para peserta pun sudah memasuki Secret Realm. Di sini terlihat para peserta terbagi menjadi beberapa party. Ada yang solo dan ada juga yang membentuk party. Sedangkan untuk ujiannya di sini hanya Joey yang berbeda. Ia mendapatkan challenge Nightmare. Lalu setelah berada di dalam Secret Realm, Joey langsung dihadapi oleh tatapan mata merah di belakang Joey. Sementara itu, Direktur Pendidikan Santau melihat Joey melakukan ujian secara solo. Ia terkejut, lalu ia berkata, "Apa dia menantang level Nightmare secara solo? Ini bukankah Paladin memiliki kemampuan sebagai support yang luar biasa? Di tim manapun dia bergabung, dia akan menjadi S. Kenapa Joey malah memilih solo? Dia bahkan memiliki tingkat kesulitan Nightmare yang memiliki 40% death rate. Tapi kepala sekolah Luo, dalam bulan ini pemerintah kota sudah memberikan sangat banyak sumber daya bagi Joey agar dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi kalau dia sampai mati di dalam the map, pendapat publik mengenai seluruh jajaran pemerintahan kota Lijiang akan hancur. Jadi sikapnya ini berarti dia mengabaikan semua usaha pemerintah untuk mendukungnya." Lu Heng menanggapi kemarahan Direktur Jan dengan berkeringat dingin. "Anda tidak perlu khawatir, Direktur Jan. Joey bukanlah seseorang yang bersikap serampangan. Dia pasti punya rencana tersembunyi." Lalu Shin pun berpindah ke dalam the map. Terlihat ada sekelebat bayangan yang akan menghampiri Joey. Sementara itu Joey yang menyadari ada yang mendatanginya, ia langsung mengeluarkan kampak di inventorinya. Dan tak lama kemudian bayangan itu tepat di depan Joey yang sudah memegang kampak. Lalu dengan cepatnya monster itu menyerang Joey. Tapi Joey tidak tinggal diam. Ia pun menyerang monster itu dengan mengaktifkan skill Single Blade Axe. Dan dengan mudahnya monster itu dibunuh oleh Joey. Setelah membunuh monster itu, Joey bergumam, "Dalam 1 bulan, aku berhasil mencapai level 10. Tapi rata-rata stat milikku mencapai 47. Artinya ini setara dengan level 13. Bahkan di seluruh distrik Sukang, aku bisa memasuki peringkat peserta ujian terbaik." Lalu Joey merasakan monster lainnya yang bersembunyi di belakang, namun mereka tidak melakukan pergerakan. Setelah itu Joey mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, sembari mengaktifkan Weapon Blessing level 4 Grade C yang dapat memadatkan cahaya suci, meningkatkan kekuatan serangan dan kekuatan senjata bagi anggota tim dalam jarak tertentu. Setelah itu hanya dengan satu sebatan Joey langsung membunuh Cat Monster. Lalu ia bergumam sembari meneruskan pembantaiannya dengan berada di bawah efek Talent S Plus, Protection of Secret Angel, skill eksklusif Paladin seperti Weapon Blessing juga diperkuat. Hanya dengan satu tebasan, kapak meningkatkan sebesar 21 poin. Pasti para murid lainnya pasti sangat iri dengan bab sekuat ini. Dan karena ujian universitas biasanya membatasi senjata sampai di bawah bintang 3 bronze. Tapi kapak yang berada di kedua tanganku memiliki efek yang setara dengan 5 bintang bronze. Setelah mendapatkan buff dan juga setiap statku sudah cukup membuat jarak antara aku dan peserta ujian lainnya. Setelah puas dengan kampaknya, Joey mencoba menggunakan skill lainnya. Di saat ia akan diserang dengan mengaktifkan Blade of Pure White, lalu dengan hanya mengibaskan tangannya, para monster langsung terbantai seketika, seperti terpotong-potong. Sementara itu di saat Joey menggunakan skillnya, para penonton berkata, "Ah, hampir saja." Untungnya senior Joe melepaskan skillnya tepat waktu.
dan dia menggunakan Blade of Pure White hampir tepat pada saat ia diserang. Setelah itu Joey mengambil potongan tangan Cat Monster, lalu ia mengeluarkan elemen petir pada potongan tangan itu untuk menyerang monster yang tersisa. Aku sudah membuat Blade of Pure White mencapai level 5 dan ini memiliki daya rusak elemen petir. Lalu dengan buff dari Protection of Secret Angel, ia bisa membunuh monster level rendah dengan instan. Lalu wush, Joey melemparkan serangan terakhirnya dan itu tepat mengenai monster terakhir yang tersisa. Sementara itu di bangku penonton, para penonton pun sangat terpesona oleh kekuatan Joey. Lalu penonton berambut pink berkata, "Luar biasa, ini adalah murni sebuah pembantaian. Keren sekali, Senior Joe saat ini mendominasi." Penonton rambut coklat menambahkan, "Ya itu betul, tapi aku dulu pernah melihat single Blade X di Trade Center dan kampak itu sangat berat. Tapi Senior Joe tampak bermain-main dengannya. Apa dia menggunakan semua free point miliknya untuk meningkatkan strength?" Lalu seorang penonton menimpali, "Bukan, coba perhatikan dengan seksama kecepatan Joey, bahkan lebih cepat dari Cat Monster. Dan bukan hanya kecepatannya saja, dia juga melepaskan sihirnya dengan sangat cepat, dan itu pun kekuatannya sangat kuat. Jelas, stat intelijen miliknya tidak mungkin rendah. Lalu di saat ia mengarahkan kampaknya, kontrol dan kecepatan serangan juga dikendalikan dengan sangat baik. Jadi ia seperti seorang petarung jenius." Lalu orang itu bergumam dengan kesalnya sembari melihat ke guru Li Xiang, wali kelas 5. "Jadi bagaimana mungkin bibit sebagus itu ditempatkan di kelas 5, dasar sialan ini." Sedangkan Direktur Jan setelah melihat pertarungan Joey, ia bergumam, "Joey ini memiliki pola pikir petarung yang sangat kuat, tapi metode-metodenya kurang bijak. Dia menghabiskan banyak stamina saat menghadapi gelombang pertama Cat Monster. Dan tingkat kesulitan Nightmare bukan hanya tentang monster yang kuat, tapi juga jumlahnya yang banyak. Bahkan seorang mage yang luar biasa bisa gagal karena kehabisan energi sihir. Dan juga beratnya kampak itu juga menjadi beban tersendiri bagi kelasnya. Mungkin di saat mengayunkan sekali atau 2 kali bukanlah masalah, tapi apabila terus-menerus mengayunkannya ratusan kali, dia tak akan punya tenaga tersisa, bahkan untuk menggenggam kampak itu. Pada akhirnya akan dicabik habis oleh para Cat Monster. Setelah itu gelombang berikutnya sudah tiba, sampai-sampai para monster tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat, dan itu sangat mengerikan. Dan kini terlihat ada sekitar ratusan Cat Monster pada gelombang kedua yang siap menyerang Joey. Tapi Joey tidak tinggal diam. Ia pun langsung mengayunkan kampaknya sembari melemparkannya seperti bumerang. Setelah itu, Joey menggunakan Blade of Pure White kepada serangan keduanya dan menciptakan ledakan yang sangat besar, dan itu membantai para monster. Sedangkan kapak yang dilemparkan Joey kini kembali ke tangan Joey dan langsung menghabisi monster terakhir di gelombang kedua. Dan tak lama kemudian setelah menyelesaikan gelombang kedua, sebuah portal muncul. Lalu dengan mantapnya Joey memasuki portal itu seraya berkata, "Ini pintu masuk menuju level berikutnya." Lalu setelah memasuki level berikutnya, ternyata Joey telah disambut oleh ratusan monster cat yang telah menunggu kedatangan Joey. Setelah itu scene pun berakhir. Apabila kalian suka video ini, Mimin harap di like dan di subscribe agar Mimin semangat membuat video-video lainnya. Sampai jumpa kembali di next video. Bye bye.